akan menyertai kita sampai ke surga. Anda mendengarkan Pro 1 RRI Pontianak. Yayasan Parama Abipraya sebagai pusat penata laksanaan bedah plastik untuk bibir sumbing dan celah langit-langit area Kalimantan Barat menerima operasi gratis sepanjang tahun. Untuk Anda yang ingin mengetahui jadwal operasi gratis dapat menghubungi 0813 3315 2446 atau 0856 5212 6974 via WhatsApp atau bisa menghubungi RRI Pontianak. Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 Kanal Inspirasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di manapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di Bincang Kapuas sore hari ini. Bersama saya Deden dan rekan saya nggak bisa ikut nih. Biasanya saya bersama Indra, tapi saya cuma sendirian ngobrol sama bintang tamu. Tapi sudah ada 2 bintang tamu dan kita nanti akan berbincang-bincang terkait dengan rencana kegiatan operasi bibir sumbing dalam rangka Hari Radio ke-77 tahun 2022 tahun ini. Dan nanti operasi bibir sumbing akan kita laksanakan di Rumah Sakit Umum Kota di Sungai Jawi sana. Kita bekerja sama RRI Pontianak, Yayasan Parama Abipraya dan RSUD Kota Pontianak. Nah, untuk membicarakan hal itu, saya sudah ditemani oleh 2 orang tamu kita, bintang tamu kita di kesempatan sore hari ini. Yang pertama ada Mas Reja. Apa kabar Mas Reja? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini baru pertama kita ngobrol di RRI ya. Iya. Nah, nanti mudah-mudahan bisa ngobrol terus nih Mas Reja. Amin. Dan yang berikutnya Ibu Yolanda, dikoreksi nih kalau salah namanya. Selamat sore Ibu Yolanda. Selamat sore. Nah, dekatan dikit Bu. Nah, oke. Saya panggil apa Ibu Yola? Boleh? Oke, Ibu Yola. Selamat datang di RRI Pontianak. Ya, terima kasih atas undangannya. Ini juga kayaknya baru pertama kita ya ngobrol di RRI Pontianak. Selamat datang di RRI Pontianak. Dan sebelum lanjut, saya mau tanya dulu nih, Yayasan Parama Abipraya itu yayasan apa sih sebenarnya? Saya ke Bu Yola dulu deh, langsung deh. Oke. Yayasan Parama itu adalah yayasan bidang kesehatan yang kita dirikan itu sekitar pada tahun 2018. Itu sebetulnya awalnya itu ya untuk berkegiatan sosial di bidang kesehatan. Tapi sementara ini sih sepanjang kita berkegiatan ini kita fokus di bibir sumbing. Mengingat di Kalimantan Barat ini kasusnya kan banyak ya. Masih banyak ya. Seperti tidak habis-habis. Baik, jadi Yayasan Parama Abipraya itu adalah apa namanya tadi? Yayasan sosial bidang kesehatan yang bergerak di bidang kesehatan. Untuk sementara ini lebih fokus ke operasi bibir sumbing gitu ya. Betul. Oke, ini Yayasan Parama Abipraya ini ada di Pontianak saja atau di tempat lain ada? Base-nya sih Pontianak ya. Begitu. Berafiliasi dengan yang lain? Dalam hal apa nih? Ya maksudnya ada kerjasama dengan yang lain, bermitra. ada mitranya. Ya. Kita saat ini bermitra dengan Yayasan Smile Train Indonesia. Yayasan Smile Train Indonesia ini juga bagian dari Smile Train US. Oke, jadi Smile Train
ada juga Parama Abipraya. Ini sama-sama ini ya, yayasan yang bergerak di bidang kesehatan. Bidang kesehatan. Kalau Smile Train ini khususnya ya bibir sumbing. Kalau Smile Mereka Train memang mengkhususkan. Kalau kita kan bisa Sunatan kalau massal ya. kalau ada yang ngajak sunatan, terus ada misalnya mau bikin simposium, kita juga bisa sih. Oke, khususnya kesehatan ya, simposium Kesehatan, kesehatan. benar. Oke, saya ke Mas Reja nih. Mas Reja, ini sudah dari tahun 2000 berapa tadi? 18. 2018. Kiprahnya di Pontianak sendiri seperti apa sih Yayasan Parama ini? Reja ini baru gabung 2020. Oh, baru gabung 2020. Oke, selama Mas Reja gabung di 2020 sampai ke sini, Iya. apa sih yang sudah dilakukan? Ya paling kita keliling Kalimantan Barat ya Bu ya. Oh, sudah keliling-keliling. Di sudah mana aja keliling. itu? Kita udah baksosnya di Singkawang, kemudian Sanggau. Sanggau belum ya Bu ya. Belum. Baru Cuman rencana. kemarin tuh sempat mau ngadain di Sanggau, cuman karena pandemi jadi kita sempat pending terpending 2 tahunan ya. Iya, karena Sampai sekarang belum banyak jadi, yang dibatalkan. Jadi udah nggak ada kabar lagi yang gitu ya. tapi ke depan ini ada rencana saya dengar kan di Melawi ya? Ya, Melawi. Minggu tanggal 26 26. Agustus. Oke. Itu kalau kita kan tadi disampaikan sama Ibu Yola, selama Mas Reja bergabung itu bagaimana sih setiap kegiatannya itu data yang dikumpulkan oleh Parama sendiri kasus bibir sumbing di Kota Pontianak atau di Kalimantan Barat? Untuk data-data pasiennya ya Pak ya. Ada peningkatan, penurunan atau seperti apa? Fleksibel sih Pak. Cuman yang banyak itu ya di kayak daerah-daerah di Ulu, kayak di Sintang, Ya. Melawi, nanti minggu depan ini. Terus Sambas, Ya. sama Singkawang juga sih, banyak Ya. juga sih. Ya. Dan Cuman kita ya itu masih banyak yang masyarakatnya tuh belum tahu informasi ini, belum nyampai gitu aja. Ya, saya pernah punya pengalaman juga dengan itu tadi dengan Smile Train juga. Kita pernah mengadakan juga operasi bibir sumbing di Sintang. Memang ternyata jumlahnya dibilang tidak sedikit. Mungkin karena belum semua terekspos ya, belum semua mau ya. Apa sih sebenarnya yang ini berdasarkan pengalaman barangkali yang dialami oleh Ibu Yola? Apa sih sebenarnya yang membuat orang masih enggan untuk ikut operasi bibir sumbing? Satu kendala biaya ya, yang paling kita temukan tuh biaya sih, di pihak pasiennya ini. Biaya ini ya mencakup Biasanya berapa sih besarannya, antaranya, kisarannya misalnya? mencakup biaya transportnya mereka ke lokasi tempat kita mengadakan baksos itu. Transportnya mereka, Tempat terus tinggal. tempat tinggal, tinggal, ya makan. akomodasi lah ya. Ya, akomodasi. Akomodasi itu termasuk di dalamnya makan, transport, terus mereka kan juga memikirkan kalau mereka pergi itu mereka meninggalkan aktivitas mereka dalam mencari nafkah. Betul. Gitu. Kalau operasinya sendiri sih sebetulnya gratis kan, jadi Oh ya, sebetulnya kan mereka tidak harus mengkhawatirkan soal itu. ya. Tapi kalau misalnya hitung-hitungannya nih, kalau operasinya nggak gratis, berapa sih yang harus dikeluarkan nilainya? Kalau saya pernah dengar ya Pak ya, mungkin di atas 10 jutaan 20 kayaknya. ya, di atas 20 ya 20 sekarang. sih Di atas setahu 20. saya. Dulu saya sempat nanya Sekarang ke pasien sudah tuh mungkin dulu tuh 30-an pernah sih. di atas 8 jutaan katanya. Kan Di rumah lihat sakit kasusnya dulu. juga, kasus ini. Tergantung Iya. kasusnya juga sih. Tergantung kasusnya juga. Ya. Ya memang berat ya. Berat itu loh. Apalagi tadi Bu Yola bilang harus berangkat dari kampungnya, meninggalkan aktivitas sehari-hari, di mana aktivitas Jadi sehari-harinya biasanya itu. pasien itu yang memikirkan kalau saya nanti berangkat, ya benar juga sih kan, apalagi kan dia kepala keluarga misalnya. Iya. Dia kan harus, misalnya dia petani, dia harus bertani. Terus nanti kalau saya pergi beberapa hari, saya nanti tinggalnya di mana, menginapnya di mana. Ya. Lagi Terus yang sehari-hari izin-izin ya, Bu, ya. makannya, Yang izin perusahaan. Nah, itu yang juga lebih ini. susah. Ya, nah nanti kan kita akan mengadakan ini nih, operasi bibir sumbing. Rencananya 2, 3, 4 September. Kita masih
beri kesempatan untuk pendengar ya. Yayasan Abipraya para Abipraya bekerja sama dengan RRI dan RSUD Kota Pontianak melaksanakan operasi bibir sumbing, dan ini gratis Bu ya? Gratis. Untuk penginapannya bayar juga sendiri atau dibayarin juga nih Bu? Saya mau tahu juga bocorannya. Ini Bu Yola aja ini. Supaya soalnya kan kita harus tahu juga loh Bu, gitu. Kalau penginapan itu ini kan kita selenggarakan di kota kan. Maksudnya kalau pasiennya itu datang dari seputaran kota Pontianak sih, sebaiknya sih tidak perlu menginap-nginap gitu kan ya. Pulang. Kalau yang dari luar kota sih biasanya nih kita ini dulu ya. Survei tempat. Iya. Survei tempat. Yang jelas ada pendataan awal lah ya. Ada pendataan, Ya. tapi biasanya untuk beberapa kasus yang pasien yang benar-benar kita lihat tidak mampu itu sih dari yayasan support sih. Jadi Support, makanya nanti mungkin tidak support sepenuhnya, tapi setidaknya apa namanya, ada bantuan dari Ada bantuan. yayasannya Iya. ya. tidak full sih. Oke, kita udah ngobrolin soal kegiatan kita, flashback kegiatan yayasan. Saya malah belum tahu ini, belum tanya alamatnya Yayasan Para Abipraya. Ini Iya, introducingnya telat nih, introducingnya. Perkenalan ya. Jadi ini yayasannya di sendiri, mana? Didirikan di Pontianak. Hmm. Walaupun isinya ini bukan orang Pontianak, kita berkegiatan, tapi karena kita fokus untuk area Kalbar ini, kita base-nya itu di Kompleks Sudarso, nomor 25. Kantornya berdiri. Tujuannya sih kita mengoperasi sebanyak-banyaknya pasien yang kita bisa operasi sampai dia mulai dari dia lahir sampai, bukan dari lahir sih, dari Minimal 3 bulan. 3 bulan. Bibirnya kalau ada Setelah langit-langit, langit-langitnya. terus dalam perkembangannya mungkin bibirnya bisa kita revisi, perbaikan. Ternyata perkembangannya lagi masih butuh perbaikan, kita perbaiki lagi. Oh, jadi Ya. ada ya? Terus menerus. Berkelanjutan, Pak. Dan itu tetap gratis. Oke. Apalagi yang biasanya kan nggak ada giginya tuh kan gusinya terbelah juga kan. Iya, kan Nah, itu- saya lihat ada yang itu sampai Jadi terbelah. kita jadi nomor HP saya itu nggak akan saya ganti tuh. Jadi kalau misalnya pasiennya udah gede gitu kan, jadi saya minta tolong ingatkan sama orang tuanya sih biasanya. Ya. Jadi kalau misalnya ada, kita sambil melihat perkembangan juga sih Pak. Makin besar. Ya. Berarti Berkelanjutan. usianya. Jadi artinya tidak hanya lepas begitu habis operasi ya sudah. Iya. Selesainya terserah kalian gitu. Enggak ya? Enggak. Tetap dipantau terus Terus ya. dipantau. Pasien kita edukasi bahwa ini berkelanjutan sampai anaknya dewasa. Cuman kan kita kan nggak bisa megang satu pasien ini. Iya. Kadang-kadang ada yang datang lagi, ada yang enggak. Iya. Tapi yang jelas memang pasca operasi ini harus benar-benar dijaga ya. Benar-benar harus diperhatikan, artinya dipantau terus bagaimana perkembangannya supaya nanti kalau ada apa-apa penanganannya juga bisa lebih relatif lebih cepat dan lebih Ya, mudah diharapkan gitu. sih pasiennya tuh kontrol sesuai dengan anjuran sih. Ya. Nah, ini kalau Yayasan Abipraya sendiri kegiatannya 1 tahun bisa berapa kali sih? Ini kita tergantung izin dari rumah sakit lagi ya Bu ya. Oh, gitu. Kita maunya tuh tiap bulan. Maunya tiap bulan. Tapi kalau di Pontianak sih kita tiap sebulan 2 bulan ya Bu ya. Kita tetap ngadain Saya ya. ini aja ya, saya akumulasi aja dalam dari 2018 itu aktif, kita benar-benar aktif di 2019. Itu kita sudah memberikan operasi gratis sebanyak 500 lebih. 500 Sudah lebih. terdata di database kita. Itu terjeda selama Sampai masa bulan Covid ya? 500 itu sampai bulan kemarin, lebih ya, 500 lebih Pak. 500 lebih sampai bulan termasuk Juli. COVID. Covid itu kita sempat tertunda. Iya. Sebelum Covid kita kan ke Kayong ya, ada di Iya, Kayong itu Kayong, Februari, Ketapang, sempat. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September kita Ya.
mulai lagi. Jadi sempat tertunda karena Nah, COVID. Nah, itu dia, Pak. Itu Padahal ada permintaan beberapa. masih banyak ya. Iya, Permintaan. Sanggau juga Enggak, tertunda. artinya artinya begini. Artinya Yang mau dikerjakan itu masih banyak. nah iya maksudnya seperti itu. Semitau juga Iya, tertunda kok- juga kemarin. Iya, saya diketawain lucu. Permintaan katanya. Baik, pendengar kami juga nanti mengundang Anda di pesawat telepon kami di 0561 734987 atau melalui komentar kami di Facebook Pro 1 Pontianak. Jadi silakan, ada yang ingin bertanya, ada yang ingin disampaikan, silakan. Nanti tanggal 2, 3, dan 4 Agustus September. Agustus udah lewat Pak. 2, 3, dan 4 September nanti kita akan mengadakan operasi bibir sumbing Ya. kerjasama RRI Pontianak, Yayasan Parama Abipraya, dan RSUD Sultan Kota Syarif Pontianak. Muhammad Al-Qadri. Ya, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri. Itu di orang bilang apa? Jeruju. Jeruju, Dekat Rumah karet Sakit Jeruju ya, Pak ya. Rumah sakit Jeruju katanya. Orang tahu. Iya, tadi pagi ada nelpon barusan kan. Bang Reja, benarkah ada operasi di rumah sakit di Jeruju? Saya mikir kan. Oh iya Ya, ternyata RSUD maksudnya Kota. RSUD Iya. Kota, Rumah Sakit Jeruju. Mereka tahu rumah sakit Jeruju. Ya, Mas Reza sampai bingung sendiri kan akhirnya. Rumah Sakit Jeruju. Orang Pontianak coret. Orang Pontianak coret ini berarti. Ya, jadi kalau berdasarkan yang sudah dilaksanakan, pasien-pasien yang paling banyak sebenarnya di mana sih untuk pasien bibir sumbing ini? Sintang dan Melawi ya, Bu ya. Arah sana sih. Arah itu Simpang pun dan belum Belum semua. tercover. Belum semua tercover. Karena dari kitanya juga menjangkaunya itu sulit, Sulit. ya. Sulit, ya. Pak. Apalagi yang di dalam-dalamnya itu kan. Semitau. Kita pernah ada rencana mau ke Semitau itu belum Itu tertunda terus. Tertunda karena terus. memikirkan medannya juga ya. Ya luar biasa sih memang ya. Kita kayaknya harus kerjasama dengan yang lain juga deh Bu, selain dengan RRI. Dengan IOF barangkali. Cuman ada kendalanya itu Ya. juga Pak, kadang tuh pendidikan dari itunya sih, masyarakat. Ya artinya kesadarannya juga itu. ya. Kesadaran, kesadaran. benar. Mungkin Nah. ada yang nggak diboleh kayak gini gitu loh. Ya, ini kalau dari sisi edukasinya Bu Yola, seberapa penting sih operasi bibir sumbing dan seberapa bahayanya kalau sampai tidak dioperasi misalnya? Kalau bicara soal bahaya sih, Lebih tepatnya ke itu ya. Apa karena Sebetulnya- estetikanya aja? Estetika, suaranya juga sama yang gangguan. gangguan. Mm-mm. Terus kasihan juga tuh Pak, teman-teman yang misalnya dengan bibir sumbing itu kan yang mengurangi dibu- kualitas takutnya- hidup aja sih. Ya, takutnya dibully sama teman-teman. ya kalau itu jadi sekolah. efeknya ya Efeknya. akhirnya lebih ke banyak faktor X-nya ya, faktor di benar. luar dari kesehatan. Artinya dari estetika, kejelasan suara, komunikasi dan yang lainnya. Kalau Nah, untuk kesehatannya sih rasanya enggak ya. Saya tidak bukan secara dokter, langsung. jadi Tidak tidak secara porsinya proporsinya Nah, ngomong mungkin soal mungkin itu sih Bu, apa? Nutrisi makannya kayak terganggu tuh. ya. Nah, ini ngomongin Jadi soal berat badannya Bisa juga ngaruh. sih. Ya, ngomongin soal dokternya tadi. Jadi kalau pada saat operasi ini berarti kan melibatkan beberapa dokter nih ya. Iya. Mungkin ada apa sih namanya? Bedah plastik atau lain sebagainya. Ya, operator kita operator. dokter bedah plastik. Kita Iya. udah sama dokter bedah plastik. Oke, artinya dalam yayasan itu sudah ada tenaga ahlinya yang memang disiapkan atau ada kerjasama lagi dengan yang lainnya? Kalau tim utamanya sih dokter bedah plastiknya kan sudah berada di tim kita. Kalau untuk kayak operasi itu kan membutuhkan anestesi, dokter anak, Iya. penyakit dalam kalau yang untuk dewasa kan. Terus tenaga-tenaga ahli lain kayak radiologi, lab, terus apa perawat bedah. Nah, itu biasanya tergantung sih Pak, kita menyelenggarakan di mana. Kalau tenaga kesehatan setempat bersedia, kita bisa dengan mereka. Oke. Gitu. Biasanya permintaan dari rumah sakit. Biasanya dari rumah sakit sih, jadi kita bawa tim aja sama operator sih. Oh begitu. Jadi tempat memang di rumah sakit karena memang harus Harus tempat di khusus rumah sakit. Karena kita bukan sunatan massal. Karena ada Harus ada ruangan steril. Ya.
Berarti nanti kita bisa dong ya kerjasama untuk kalau tahun ini kita operasi bibir sumbing, tahun depan kita kerjasama lagi di sunatan Oh, massal. boleh. Boleh Pak. Ya, nanti kita Dengan akan, senang hati. nanti kita Boleh, akan boleh. rancang kegiatannya. Baik, sekali lagi saya tunggu di 0561734987 yang ingin bertanya, menyampaikan nanya-nanya lah, misal. Sudah ada yang masuk Mbak Ira? Oh belum? Atau di komentar Facebook kami Pro1 Pontianak, nanti kami akan bacakan. Dan kegiatannya sekali lagi kerjasama RRI Pontianak dengan Yayasan Paramal Bipraya dan RSUD Kota atau Rumah Sakit Jeruju. Soalnya Atau Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri. Nah, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri. Soalnya Mas Saya Reza baru udah tahu loh ditelepon. namanya itu, yang panjang itu. Saya tahu kan rumah sakit kota. Ya, Ya. Rumah Sakit Kota karena memang namanya panjang sekali ya. Panjang sekali. Nah, kalau misalnya untuk yang akan kita lakukan nanti berapa sih jumlah pasien yang akan kita terima? Kita sih nggak ada ngasih batasan sih Pak ya. Nggak ada batasan ya? Nah, mau dia remaja, dewasa, lansia, kita terima aja kalau mereka mau dioperasi. Ya, mudah-mudahan Yang penting dia sehat aja, masuk sesuai kriteria Memenuhi syarat. memenuhi syarat ya. Ya, mudah-mudahan yang tadi saya sampaikan juga sama Bu Yola berminat ya Bu ya. Bisa gabung sama kita. Ini Bu Yola langsung tersenyum karena ada sesuatu tadi yang kami bincangkan yang bikin Bu Yola tersenyum. Ya, kalau jumlahnya tidak terbatas juga. Oh, Jumlahnya enggak, kita tidak batasi. dibatasi. Dan pendaftarannya gratis. Gratis. Tidak dipungut biaya. Cukup bawa fotokopi KTP sama kakak aja Pak. Ya, bisa telepon melalui Mas Reja, bisa melalui Instagram. Bang Dodi, bisa lewat Instagram, atau kalau bingung masih mau tanya-tanya, silakan sekalian melintas di dekat RRI, silakan mampir ke RRI, datang ke meja PPID, bisa ditanyakan di sini dan daftar di sini. Iya. Seperti itu. Ya, 0561734987, silakan yang mau bergabung. Sekali lagi nanti tanggal 2, 3 dan 4 September. Nah, saya tanya ini nih. Kenapa sampai 3 hari? Banyak banget tuh. Apa ada tahapannya seperti apa sih kalau operasi plastik? Operasi bibir sumbing tadi. Pasti akan ada operasi plastiknya dong. Maunya ya. Nanti Bonusnya. Oke. Daripada ke Korea ya Pak ya. Ih, jauh banget. Jangan 3 nanti ke hari. Korea mau balik bingung. Kenapa 3 hari, itu Bu Yola? sebetulnya kita perhitungkan mulai dari pasiennya datang, kita Pendaftaran ulang. daftar lagi, Terus screening ya Pak. screening, pemeriksaan dan lain-lain. Cek Terus mereka darah. kan harus Agak dekat dikit, Bu, biar suaranya lebih Oh, nyaring. Nah. mereka harus dipuasakan karena kan mereka akan bius umum. Jadi ada waktu 1 hari buat mereka masuk rawat inap, puasa, kemudian besoknya operasi, dijadwalkan operasi. Terus Setelah operasi kita observasi. Observasi. Ya, di rawat inap 1 rawat inap hari, 1 malam. 1 hari sisanya itu mungkin berjaga-jaga kalau ada apa-apa gitu. Tapi selama ini sih Alhamdulillah biasanya nggak ada. pasien, Jangan pasien sampai lah sih ya. 2 hari. Ya. Kita spare 3 hari itu ya Ya. memberikan waktu lebih ini aja sih supaya pasien pulang itu benar-benar dalam kondisi Ya, yang aman. baik gitu, Ya, aman. berarti memang itu harus datang tanggal 2. Tanggal Karena 3 juga bisa. Sesuai, Pak. Bisa ya? Bisa. Tanggal 3 bisa. Tanggal 3 bisa. 2 Apalagi dan ini kan 3. masih kota Pontianak kan. Iya sih. masih Betul, di- betul. Masih kota Pontianak. Iya. Nah, yang kami tahu operasi bibir sumbing masih banyak yang sekedar bertanya ini. Nah, ini dia. Seberapa ininya sih Mas Reja? Karena kan nomor kontak ini dengan Mas Reja dengan Dodi ini. Iya. Sudah berapa banyak sih yang nanya? Kalau di Mas Dodi sih ada memang yang tanya, termasuk ke person-person di RRI juga. Ya kah mau ngadain bibir sumbing? Nah, seperti itu. Seperti apa sih gambarannya? Gambaran pertanyaannya ya Pak ya. Ya, pertanyaannya. Paling dia nanya ini aja sih Pak, misalnya ini baru lahir nih, Mas saya bisa daftar nggak? Nah itu, cuman kan kita minimal kan 3 bulan ya Pak ya. Terus kami nih yang dewasa nih masih bisa ikut nggak? Ya. Itu sih.
Kita sih terbuka ya kan. Ya, dewasa. Ya. Dewasa bisa. Dewasa Bu Yola ya. Dewasa bisa lah. Terus ada juga tuh, kalau nenek saya ikut boleh kata saya. Nah. Kalau mau daftar silahkan. Ya. Tapi kita sesuai kriteria. Itu dulu cek kesehatan dulu, hasilnya yang menentukan. Nanti kan di screening gitu. Di screening. Kalau lolos ya boleh aja silahkan. Boleh. Artinya masih banyak keraguan dari masyarakat kita, Ya. khususnya yang di kota. Malah yang di kota yang banyak ragunya Bu ya. Kalau Takut di biayanya sih Pak. Takutnya mereka dikirain tuh masih lebih ditarik. ke situ. Padahal kita sudah kasih tahu ini gratis. Iya, gratis. Seperti itu ya. Iya. Luar biasa. Beneran nikah nih Bang Reja gratis. Iya benar Nah, kata saya. itu dia. Jadi Gratis. Cuma bawa fotokopi KTP orang tua sama kakak aja. Kalau Ya. anaknya udah di atas 17 tahun udah ada KTP, Ya. cukup KTP dia sendiri Cukup aja. KTP yang bersangkutan ya. Dia udah bisa mempertanggungjawabkan dirinya sendiri Ya. kan. Baik, sekali lagi kita sambil himbau nih ya, sambil himbau pendengar kita yang memang ingin ikut program operasi bibir sumbing gratis kerjasama RRI, Yayasan Parama Abipraya dan Rumah Sakit Jeruju atau Rumah Sakit Kota atau Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri. Silakan telepon nomornya Mas Reja, datang ke RRI Pontianak juga, atau sama Mas Dodi. Nah, itu bisa juga kok. Mumpung live nih kan Pak. Iya, mumpung live. Kalau mau nanya-nanya aja sih. Nah, itu dia. Sekalian Kadang tanya aja. capek juga balas satu-satu WA Iya, kan. biasa. Kasihan Mas Dodi. Tertending juga kadang. Mas Dodi juga kasihan dia. Iya. Malah ditanya-tanya terus, tapi ayo mau ikut enggak? Nanti masih deh. ragu. Nah, seperti itu. Saya juga sudah ada, tadi saya cerita sama Bu Yola, tadinya ada 2, tapi karena satu dan yang hanya tinggal 1 orang, dan itu pun nanti deh pertimbangannya. Nanti diinfokan aja Pak. Ya, yang siap. nanti operasi itu Dokter Doni bedah plastik. Ya. Jadi pasien tuh kadang tuh takut itu yang lain gitu kan. Oh, Enaknya ya. sama Dokter Doni gitu. Oh. Ya, oke. Jadi nanti biar tahu Dokter Doni Doni bedah plastik. Jadi jangan ragu, silakan untuk kawan-kawan semua atau saudara-saudara atau pendengar RRI Pontianak yang mau gabung. Silakan. Ini nomor teleponnya saya bacain sekalian ya. 0856 5212 6974. Sekali lagi, yang mau tanya-tanya, mau daftar, silakan. 0856 5212 6974 dengan Mas Reja. Ya, atau dengan Dodi di 0815 4939 0481. Sekali lagi, 0815 4939 0481 dengan Bang Dodi. Atau kalau misalnya ini bisa juga hubungi via WhatsApp, bisa melalui DM di Instagram, DM di Facebook kita juga bisa, atau langsung datang ke RRI Pontianak. Iya. Bisa juga kalau misalnya yang bersangkutan tidak bisa hadir, silakan ke RRI Pontianak, bawa aja syarat-syaratnya tadi, fotokopi kartu keluarganya ya, untuk yang umur 3 bulan ke atas. Iya, betul. Yang belum punya KTP. Kalau yang udah punya KTP nggak perlu ini ya. Nah ini Pak, sekedar informasi, untuk kadang-kadang tuh ada anak yang belum masuk KK Pak, tapi usianya udah 3 bulan atau 4 bulanan ke atas kan. Paling kita perlunya surat keterangan lahir ya Bu Yola. Fotokopi surat keterangan lahir sama fotokopi KTP orang tuanya. Ya. Yang penting surat keterangan lahirnya menjelaskan bahwa nama anak itu tuh anak dari kedua orang tua itu. Gitu. Oke. Pak Hafizin sudah ada di komentar kita Facebook atau di telepon 0561734987. Silakan. Belum ada. Oke, kita masih lanjut lagi. Bu Yola, kalau untuk pelaksanaan pelaksanaan operasi bibir sumbing, itu lebih sering permintaan masyarakat, permintaan rumah sakit, atau inisiatif dari yayasan sendiri? Dari yayasan sih. Dari Lebih yayasan seringnya sendiri. kita yang proaktif. Kita yang datang ke rumah sakit, ngajak kerjasama, kita yang cari pasiennya. Ya. Begitu.
begitu ya. Karena memang ya ini tadi kadang-kadang operasi bibir sumbing apa ya, dilema ya. Iya. Dilema. Ada yang ya tadi mikirinnya ya panjang memang, ada yang nanti bagaimana, ada yang juga takut, Ada yang masih takut. ada yang masih khawatir dengan Biaya. biayanya dan lain sebagainya, atau mungkin bahkan ada yang juga belum tahu, ada juga yang belum tahu. Iya, pasti ada yang belum tahu nih, Pak. Apalagi di daerah yang dalam-dalam. Karena itu makanya kita mengadakannya, kita kayak kita yang datang gitu loh. Kita misalkan kita besok kan ke Melawi ini, kita yang datang. Jadi mungkin mereka memikirkan 1, 2, 3 kalau aku harus ke Pontianak, 1, 2, 3 yang aku harus tinggalkan, Pekerjaan, gitu. Jadi rumah. kita yang datang. Jadi lebih sering jemput bolanya ya. Kurang lebih begitu. Rumah sakitnya bagaimana? Kadang ada beberapa rumah sakit yang udah tahu yayasan kita, mereka biasanya minta juga tuh. Welcome sih. Kalau untuk kegiatan kayak gini Hut- sih pada hut- dasarnya ulang sih tahun, rumah gitu. sakit yang kita datangin sih sebetulnya welcome. Cuman kan kita ini belakangan ini pandemi ini kan Betul. banyak Iya. mikirnya sih gara-gara itu aja sih. Kan Iya. banyak pemeriksaan Iya. gitu-gitu. Terus kita kan juga harus menurunkan lebih banyak tim untuk kayak prokes gitu-gitu Iya. kan, mengatur-ngatur. Belum operasinya sendiri, Yang udah daerah ada pedalaman prokesnya tuh juga ya. kadang-kadang tuh ada yang itu takut di swab. Nah, itu dia. Masih ada yang mau takut. di swab, Iya. bikin nanti Nanti deh. anak saya dicolok-colok nih. Nah, colok-colok, gitu sih, iya. Pak. Jadi Ya. hidung kita sudah berapa kali dicolok ini selama pandemi kan, apalagi yang sering keluar-keluar. Iya, Baik, Pak, apalagi bayi kan. luar biasa kalau bayi nanti kasihan juga, bener Kasihan. juga sih. Baik pendengar, nanti kita akan sambung lagi bincang-bincang kita bersama Mas Reza dan Ibu Yolanda dari Yayasan Parama Abipraya. Dan sore ini kita berbincang terkait dengan operasi bibir sumbing yang akan dilaksanakan nanti pada bulan September, mulai tanggal 2 hingga tanggal 4 September 2022 di Rumah Sakit Kota, Rumah Sakit Daerah Kota, atau Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, atau Rumah Sakit Jeruju. Ya, banyak ini atau alias banyak supaya jelas ini. Iya. Dan ini adalah gratis, jadi jangan khawatir mau dimintain uang pendaftaran Ya, berapa, nggak biayanya berapa. ada di tarif. Tidak ada ditarik Pokoknya biaya sama gratis sekali. lah. Baik, kita akan kembali setelah yang satu ini. Silakan, Ira. Yayasan Parama Abipraya sebagai pusat penata laksanaan bedah plastik untuk bibir sumbing dan celah langit-langit area Kalimantan Barat menerima operasi gratis sepanjang tahun. Untuk Anda yang ingin mengetahui jadwal operasi gratis
Facebook kita sudah ada di Facebook, bisa dicek barangkali Mbak Ira. Kita coba cek, barangkali sudah ada yang bertanya. Oke, masih belum, sambil kita tunggu ya di Facebook kita tentang operasi bibir sumbing yang nanti akan dilaksanakan oleh Yayasan Parama Abipraya, Rumah Sakit Umum Daerah Kota atau Rumah Sakit Jeruju, dan RRI Pontianak tentunya. Ya, masih berbincang-bincang dengan Mas Reja dan Ibu Yolanda. Saya mau tanya, kan udah dari tahun 2018 sempat sedikit vakum pada masa pandemi. Lanjut lagi nih, kita sudah mulai melandai. Mudah-mudahan terbebas semuanya. Apa sih suka dukanya? Saya tanya Mas Reja dulu nih, nanti karena pasti Bu Yolanda banyak banget nih. Mas Reja dulu. Suka duka yang gimana nih Pak? Selama ini melayani operasi bibir sumbing, ada yang bikin geli, ada yang bikin sedih, ada yang bikin bahagia gitu. Paling perjalanannya aja sih Pak, jauh kan. Itu sih, kalau bahagia ya pasti bahagia sih, bisa bantu-bantu teman-teman di daerah-daerah, di pedalaman kayak gitu sih Pak. Kita pun kadang ada yang daftar juga tuh Pak, ada yang dari luar Kalbar. Oh gitu ya? Iya, Pernah? boleh. Kebetulan kan dia kan kerja di perusahaan sawit misalnya kan, gitu. kakaknya masih di luar Kalbar. Oh gitu, ya. Nggak apa-apa, boleh aja. Ini aja yang di Melawi dari Kalteng juga. Dari Kalteng ada, karena memang perbatasan juga ya. Oke, kalau Bu Yola mungkin pengalamannya, Suka duka ya. suka dukanya, pengalamannya selama melayani masyarakat di operasi bibir sumbing. Karena kita menyukai kegiatan ini, jadi kayaknya dukanya Nggak ada ya Bu ya? Enjoy Happy-happy aja aja ya. sih Pak. Karena Enjoy senang. aja ya. Senang aja sih bantu. Perjalanan tuh kan jauh ya, tapi karena kita memang senengnya jalan. Jadi sekalian. Jadi Sekalian healing dong. jadi Healing. enjoy sih sebetulnya. Ya. Oh, ada telepon. Oke, kita coba terima dulu. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, dengan siapa, Bapak? Ya, dari Arya di Wahidin. Arya di Wahidin. Oke, Pak Arya, ada yang mau ditanyakan? Iya. Silakan. Saya ingin bertanya sama Ibu Yola dari Yayasan Parama Abipraya, iya. Ya, baik Pak. Untuk program ini, apakah kedepannya itu selanjutnya masih dilaksanakan seperti itu? Oh gitu, oke. Terus? Ya mungkin itu aja dulu. Oke, baik. Pak Arya ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Arya, selamat sore Pak Arya. Kita tunggu lagi di 0561734987. Ini kegiatannya ada lagi atau cuma stop? Kayaknya nggak dengerin nih Pak Arya, mungkin baru gabung nih. Iya. Silakan Bu Yola. Kita Yayasan Parama ini mengadakan operasi gratis sepanjang tahun, sepanjang tahun kapan aja. Jadi setelah ini akan ada jadi lagi. Kalau kita lagi nggak ada event baksos atau apa, kita lagi nggak ke daerah atau kita tetap terima, tapi pasiennya kita arahkan langsung, nggak dilisis, kita nggak jadwal tunggu sih, langsung bisa dioperasi sepanjang anaknya atau bapaknya sendiri memenuhi syarat screening, setelah melewati screening dan masuk. Jadi pokoknya kriterianya Kapan-kapan sudah aja bisa ditentukan, datang, datang eksekusi langsung. Facebooknya ada Mbak Ira, ada ini, kita coba cek lagi. Sudah ada itu kayaknya di Facebook, kita coba. Saya bisa tampil di sini. Oke, dari atas. Mei, selamat sore Bapak Ibu. Saya mau tanya untuk penyembuhan pasca operasi, apakah semua ditanggung biayanya atau pakai BPJS sendiri? Itu dulu dijawab. Siapa yang jawab? Ibu? Maksudnya kita Penyembuhan pasca operasi ini biayanya ditanggung semua, kan gratis nih operasinya. ini ibunya bicara soal sumbing ya? Iya, Dipastikan bibir dulu sumbing. ya. Bibir Di sumbing. apakah semua biaya Ditanggung. penyembuhan pasca operasi? Kita sampai kos-op 1 malam ya Bu ya? Penyembuhan pasca operasi itu kan biasanya kan setelah operasi kan dirawat kan, dirawat untuk diobservasi 1 malam. untuk
asupan makan dan lain-lain kan. Iya. Kalau tidak bermasalah besoknya biasanya dipulangkan. Mm-mm. Terus kita minta datang kontrol lagi 1 Ada minggu. jadwal kontrol. Mm-mm. Ada jadwal kontrol itu masih gratis sih. Gratis. Heeh. Tidak Oh, dipungut gitu. biaya. Tidak dipungut Tidak biaya. perlu bawa KKTP lagi. Iya, Kan langsung udah daftar datang dari aja. tinggal datang. Sudah terdaftar ya. Iya. Oh, Terus Yang penting Oke. konfirmasi aja dulu. Konfirmasi. kalau pakai BPJS itu karena kita kan nggak ada kerjasama sama BPJS ya, Iya. jadi Ditanggung sepenuhnya sama yayasan. iya Oke. sih. Kalau untuk operasi yang berkaitan sama Bibir operasi sumbing. bibir Bibir sumbingnya sumbing sih, ya. sepanjang Gitu ya, Pak, ya. misalnya dia Ah. setelah kontrol terus ada masalah bisa datang lagi. Ya. Masalahnya apa dulu gitu, Oke. ya kan? Kalau misalnya harus diperbaiki atau misalnya kalau langit-langit itu biasanya jebol pak jahitannya. Mm-mm. Kan kadang tuh anak kecil kan suka main-mainkan lidahnya tuh. Ah, Itu kan itu kan di luar kuasa kita Ya, juga ya. betul. Terus itu bisa kita perbaiki lagi, tapi menunggu 3 bulan kemudian. Ya. Jadi tidak bisa langsung, tetap gratis. Tapi tetap ditangani oleh Iya. yayasan dan itu tetap Tetap. gratis. Itu Bu Mei ya. Dikonsultasikan aja sih. Nanti konsultasi aja Bu Mei, silakan. Terus dari Hana. Assalamualaikum, selamat sore. Ada usia maksimal tidak untuk kegiatan tersebut? Maksimalnya berapa? Tadi katanya ada nenek nanya. Tadi saya bukan orang dewasa. Tadi kalau saya cerita usia sama Bu Yola pasti ketawa itu. Kalau maksimal sih nggak ada sih Pak. Nggak ada. Sampai lansia kakek-kakek nenek pun kalau mau daftar silahkan. Yang penting syaratnya ya sehat. Iya, Sehat, melewati screening Lewat sih. screening Karena aja screening ini dulu. kan dari Oke. dokter operatornya sendiri, Screening, terus swab. anestesi ya kan. Ya, Kalau dewasa oke. biasanya penyakit dalam, Iya. ya Oke. itu. Terus hasil labnya ada bagaimana sama Ronsen. ronsennya. Ya. Kalau bagus lanjut ya Silakan aja. diskusi ya. Mbak Hana, barangkali keluarganya atau saudaranya atau tetangganya ada, jadi silakan, jangan Atau pernah khawatir. juga ada ya, sudah pernah dioperasi sebelumnya, tapi pengen diperbaiki, itu juga bisa. sih. Bisa juga ya? Bisa. Oke. Banget. Dia sudah pernah zaman dulu atau kapan itu sudah pernah operasi tapi masih enggak simetris gitu. Ya, Atau- ya lebih untuk memenuhi estetikanya Ah, misalnya ya, ya. supaya kelihatannya. Bisa, itu iya. bisa. Oke. Mbak Hana atau Ibu Hana, tidak ada kegiatan, tidak ada batasan umur, silakan nanti konsultasi aja. Yang ada telepon lagi. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Dengan siapa? Ada kan Herman nih Pak, Herman di mana? di Sungai Jawi. Oke, Mas Herman ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalkan anak itu kan habis dioperasi gitu ya. Kira-kira bisa lah, kapan bisa dia menggunakan mulutnya itu Bang? Oh gitu. Gitu misalnya. Gitu ya, makasih ya. Ya, makasih Mas Herman di Sungai Jawi. Kalau habis dioperasi nih Mas, ke operasi bisa langsung makan atau makannya bagaimana? Pakai lewat operasinya apa dulu nih, bibir atau bibir langit-langit? sumbing. Wah, ini dia kita mana. Mungkin dua-duanya aja. kali. Dua-duanya mungkin Bu Yola bisa Kita dijawab. anggap dua-duanya ya. Dua-duanya aja dulu. Itu, Bu. Kalau bibir ya, yang penting dia udah sadar ya dari ruang operasi kan pindah ke ruang bangsal untuk perawatannya itu Pak. Mungkin kita observasi dulu tuh. Jadi kok anaknya atau bayinya udah sadar penuh, boleh makan. Cuman ya pakai sendok ya Bu ya. Ya. Makan ya pakai sendok. Apa biar Ya, artinya biar tidak menyentuh luka ininya ya. Kalau yang langit-langit gimana Mas? Itu kan ini. kalau langit-langit sih ya sama aja sih pakai sendok. Yang penting jangan pakai sedotan. Oh, jangan gitu pakai ya. yang Khawatir malah kesodok gitu ya. ya takutnya itu sih Pak. Kita Oke. menghindari itu aja sih. Iya, Mas Herman, jadi bisa kok ya. Oh. Sudah. Yang di bawahnya Pak Hafijin barangkali. Sore Mas Reja dan Ibu Yola, saya mau tanya satu. Mana ini? Oh banyak berarti ini pertanyaannya satu. Satu, saya pakai kuota enggak? Oh, lihat selengkapnya Pak. Lihat selengkapnya Pak Pijin. Coba deh, kita mau cek dulu. Ya. Pakai kuota enggak? Kuota ini maksudnya berapa jumlahnya ya? Berapa orang panitianya? Ini mau ngasih ini kayaknya nih. Apa door prize? The price. Pertanyaannya sama nih. Maksimal usianya berapa? Ini sama kayak anak.
Pakai kuota nggak jumlahnya tadi kan dari pasien ya? Ya, jumlah daftar kayaknya, Bu. Tidak Iya. dibatasi sih. Tidak dibatasi. Oke, Mbak Silakan Wiwin. baik yang belum dioperasi sebelumnya atau yang sudah pernah dan pengen direvisi Diperbaiki. atau diperbaiki itu bisa datang. Ya, panitianya 200 orang, Mbak Wiwin. Mau dikasih hamper. Ya. yang jelas memang tim ahlinya sudah ada semua ya. Sudah, Ada. kita sudah Jadi siapkan. jangan khawatir. Tadi dari dokter bedah plastiknya Dokter Doni ya. Ya, kemarin Iya. udah diundang kan? Kemarin kita udah wawancara juga Iya. kok, kemarin pagi ya. Iya. Kemarin pagi kita udah ngobrol-ngobrol terkait juga dengan operasi bibir sumbing. Kalau lebih ke medisnya sama beliau ya, Pak? Ya? Iya betul, lebih medis ke Dokter Doni. Kalau maksimal usia kayaknya tadi sama ya jawabannya, tidak ada maksimal usia. Sepanjang lolos screening sih. Oke. Baik, kita sudah di bagian penghujung ini, Mas Reza, Bu Yola, barangkali dari Yayasan Parama Abipraya ada yang ingin disampaikan. Mas Reza dulu, nanti biar penutupnya Bu Yola. Kalau dari saya sih paling titip ke RRI aja ya, kalau Siap. misalnya ada yang daftar Hmm. yang misalnya pas lewat nih, nah silakan aja datang ke sini, mau nanya-nanya silakan. Ya. Mm-mm. Terus kalau WA ke saya itu udah muncul langsung form pendaftarannya otomatis. Oh, langsung. Tinggal diisi aja datanya. Mm-mm. Jadi tinggal dilengkapi, terus Ya. syarat-syaratnya dibaca aja, di form itu ada muncul syarat-syaratnya apa aja. Oke. Kita butuh fotonya juga ya, Pak. Kita kan nggak tahu nih, nggak bisa meraba-raba nih, bukan dukun kan. Ya, Lagi supaya hit. tahu ya. Oh iya, betul. Oke, itu saja. Iya. Baik, kalau Ibu Yola dari yayasan apa nih harapannya? Harapannya sih untuk yang dengar ini, walaupun kita tidak sedang ini membutuhkan, tapi harapannya sih informasi ini disebarkan supaya yang membutuhkan tuh tahu gitu. Iya. Saya berharapnya sih Mm. yang seperti ini tuh tahu gitu loh sampai ke pelosok, cuma saya nggak Iya. tahu Ya. Oke, itu saja. caranya. Ya, baik Mas Reza, Bu Yola, terima kasih bincang-bincangnya. Sekali lagi jangan lupa mendengar tanggal 2, mulai tanggal 2 hingga tanggal 4 September 2022. Dua pendaftaran ulang sama screening. Ya. Terus tanggal 3 dan 4-nya operasi. Iya, 3 dan silakan 4-nya datang aja, operasi. yang belum dioperasi ataupun yang sudah pernah Yang sudah pernah dioperasi juga silahkan datang ke RSUD Kota atau Rumah Sakit Jeruju. Kegiatan ini terlaksana kerjasama Yayasan Parama Abipraya, RSUD Kota Pontianak dan RRI Pontianak. Terima kasih kebersamaannya. Kami tunggu Anda. Sampaikan kabar baik ini kepada orang-orang terdekat Anda, orang yang Anda kenal yang mungkin punya tetangga, kerabat dan lainnya yang mungkin menderita Atau bibir pernah sumbing tahu gitu, atau pernah tahu, silakan diajak ke RRI, gratis daftarnya. Terima kasih sekali lagi Mas Reza, Bu Iya, Yola. terima kasih. Saya juga pamit undur. Sampai ketemu lagi di Bincang Kapuas berikutnya. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mendengarkan